Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang peserta Pondok Ramadan SMP Negeri 25 Surabaya, siswa-siswi tercinta dari SMP Negeri 25 Surabaya. Alhamdulillah kita tahun ini bertemu lagi dengan Ramadan ke 1443 Hijriah. Baik, kali ini perkenalkan saya Bu Vicky, Guru BK SMP Negeri 25 Surabaya, akan menyajikan beberapa materi yang akan kita bahas di beberapa menit ke depan, yang berjudul pencegahan penyimpangan sosial dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, atau kita singkat dengan NAPZA. Nah, kenapa sih dalam Pondok Ramadan ini kita membahas tentang pencegahan penyimpangan sosial? Karena dalam Ramadan atau dalam kehidupan sehari-hari kita tentunya harus terhindar dari penyimpangan atau perilaku-perilaku yang kurang baik dalam segi sosial. Untuk itu kita simak dan jangan lupa siapkan catatan kalian. Pencegahan penyimpangan sosial dibagi menjadi dua. Kita bahas tentang etika menggunakan media sosial dan kiat memilih teman. Etika menggunakan media sosial agar kita terhindar dari penggunaan media sosial yang kurang baik. Yang pertama adalah penggunaan komunikasi yang baik. Nah, ini sering kita lihat ketika kita bermain media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook. Itu terkadang kita komentar-komentar negatif atau kita membaca komentar yang kurang baik di situ. Nah, ini kita harus bisa menggunakan komunikasi yang baik. Bagaimana kata-kata yang baik, yang negatif kita kurangi, ya, seperti mengumpat, ya, mengatakan perkataan yang kotor atau menjelekan teman-teman. Itu yang harus kita hindari. Untuk yang kedua, tidak mengandung aksi kekerasan, pornografi, dan sara. Nah, kita harus menghindari postingan-postingan yang mengandung pornografi, sara, dan aksi-aksi kekerasan. Biasanya nih dalam Instagram, Facebook, TikTok, ketika kita mengupload konten pornografi, sara, kekerasan, itu akan ada yang namanya peringatan bahwa ini adegan dewasa atau adegan yang kurang baik, sehingga itu akan diblokir oleh akun Instagram, TikTok, dan lain sebagainya, ya. Begitu. Untuk yang ketiga, menghargai karya orang lain. Yang keempat, mengandung kebenaran informasi. Jadi, kalau misal kalian kurang tahu betul bagaimana sih informasi ini atau asalnya dari mana, lebih baik kalian tidak memposting atau tidak berkomentar sebelum tahu kebenaran informasi tersebut. Bisa dipahami ya teman-teman semua, anak-anakku? Ya, kalau bisa kita lanjut ke poin 5. Poin kelima dalam etika menggunakan media sosial yaitu memberikan informasi pribadi sewajarnya. Nah, ini yang sering kita lupakan. Kita upload konten TikTok joget-joget dengan pakaian kurang baik. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Terus memberikan informasi pribadi seperti nomor KTP, alamat rumah, riwayat keluarga. Ini yang menimbulkan hal-hal yang kurang baik atau kejahatan. Jadi kalau memang itu sifatnya pribadi seperti keluarga, seperti alamat rumah, terus kita lagi ada di mana, itu lebih baik dihindari. Karena apa? Tindak kejahatan tentunya bisa diawali dari melihat media sosial kalian. Semisal nih ada orang yang ingin mencuri di rumah kalian, mereka akan melihat, oh anak ini alamat rumahnya di sini. Oh sekarang anak ini sedang ada posisi di jalan Hayam Muruk misal ya, tidak di rumah. Nah itu mereka si pencuri
Nah, untuk menghindari hal-hal seperti ini, baiknya kita harus memberikan informasi yang sewajarnya, apalagi informasi tentang pribadi. Gitu. Bisa dilanjut ya, silahkan dicatat. Untuk yang kedua, kiat memilih teman. Nah, kenapa sih kita harus memilih teman? Bu, apakah kita tidak boleh berteman dengan siapa aja? Bukan seperti itu ya, tapi kita harus selektif. Kita boleh berteman dengan siapa aja, tapi untuk yang teman dekat, untuk kita sharing, harus kita memilih yang membawa kebaikan, membawa hal-hal yang positif. Kenapa begitu? Karena pola perilaku, kemudian cara mengambil keputusan itu dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, bukan hanya keluarga, tapi juga teman. Kalau kita terbiasa dengan teman-teman yang kurang baik, yang suka minum-minuman keras, otomatis kita akan ditawari tuh. Ketika kita ditawari, kalau kita menolak juga sungkan ya, nggak enak kata orang Surabaya. Nah, untuk itu daripada kita merasa tidak enak, terus sungkan, lebih baik kita cari teman-teman yang memberikan hal-hal positif. Sehingga kita ketika ada pilihan, kita cerita ke teman kita, mereka juga memberikan alternatif yang baik untuk kita. Gitu. Bisa dipahami? Oke. Nah, bagaimana sih kiat memilih teman? Yang satu, bersikap positif dan proaktif. Ya, seperti yang Vivi ceritakan tadi, harus punya pikiran positif dan proaktif untuk kebaikan kita sendiri. Yang kedua, pilih yang menghargai pertemanan kita. Kalau dia meremehkan kita atau dia perlakuan kita ada di bawahnya dia, kita disuruh beli ini, disuruh itu. Nah, lebih baik nggak usah ya. Yang bisa menghargai kita saja. Gitu. Yang ketiga, memiliki sifat tulus dan bisa dipercaya. Nah, ini gunanya ketika kita mau cerita, curhat, dia itu nggak ember. Kalau kita cerita, kita curhat, dia nggak cerita ke teman-teman yang lainnya, ke orang lain. Ini fungsinya. Jadi, pastikan bahwa teman kita itu bisa dipercaya dan tulus, bukan hanya ingin kita ceritai, bukan hanya ingin tahu, tapi memang ingin membantu. Gitu. Yang keempat, dapat membantu Anda berkembang. Nah, kalau semisal punya teman nih, kalau kita sama-sama belajar bersama, kita sama-sama ikut lomba, itu bisa membuat kita berkembang, bukan malah mengalami kemunduran. Kalau yang anak-anak biasanya kumpul-kumpul nih, kalau kita mau belajar, gak usah, kita main di sini aja, atau kita ngopi aja, nggak usah belajar. Nah, ini yang Vicky maksud kemunduran, ini bukan malah berkembang maju, tapi malah stagnan atau malah mengalami kemunduran. Jadi harus yang bisa membantu kita untuk berkembang lebih baik lagi. Gitu. Yang kelima, memiliki kecocokan karakter. Ini tentunya sudah otomatis ya dalam diri kita itu ketika berteman mesti cari yang cocok. Ya. Selanjutnya yang kelima, memiliki kecocokan karakter. Ini sudah otomatis ya dalam diri kita itu biasanya akan memilih teman yang cocok. Ya. Biasanya dalam satu geng nih, di SMP atau SMA itu ada grup tertentu, entah itu 5, 6 siswa, 6 anak, itu punya satu grup. Nah, dalam satu grup itu juga kadang merasa ada yang kurang cocok, ada yang merasa aku sama si A cocok banget nih. Dalam satu grup bahkan ada hanya 2 yang benar-benar cocok. Nah, ini kalau kita karakternya cocok, kemudian cara belajarnya cocok, berkembangnya cocok, enak kemana-mana, ini malah memberikan kenyamanan ke kita, bukan tekanan, bukan rasa-rasa yang seperti aku sungkan kalau nggak ikut ini, bukan seperti itu, tapi benar-benar kita berteman itu cocok, nyaman, sehingga ketika ada masalah di luar kita
kita bisa curhat atau cerita ke teman-teman satu grup atau teman-teman yang cocok dengan karakter kita gitu. Nah, yang keenam, pilih teman yang punya sifat baik. Ini sudah pasti ya, harus sifatnya baik, bukan yang buruk. Tuh. 7, cari pendengar yang baik. Nah, ini juga sama berpengaruh. Kalau misal kita ada masalah dengan keluarga, ada masalah dengan pasangan ya, biasanya anak-anak itu suka ada beberapa teman yang jadi cocok gitu ya. Nah, ini kita harus punya teman yang klop, bisa jadi pendengar yang baik, sehingga ketika kita stres, kita ada masalah, mereka bisa mendengarkan kita, mendengarkan keluh kisah kita. Bahkan kita juga harus menjadi pendengar yang baik untuk teman-teman kita yang butuh didengarkan, butuh curhat begitu, biar tidak dipendam sendiri, jadi stres sendiri, depresi sendiri. Itu ya. Yang terakhir, sesuaikan ekspektasi. Nah, ini harus sesuai dengan ekspektasi. Maksudnya apa, Bu? Nah, kita lihat nih, misal kondisi ekonomi ya. Kalau kita ekonomi keluarganya biasa-biasa aja, ya jangan cari teman yang ekonominya tinggi, yang gaya hidupnya itu ada di atas, suka beli ini, beli itu, sedangkan kita biasa-biasa aja. Nah, nanti kalau misal kita beda apa ekspektasinya, bisa-bisa kita pengen, terus kita harus bagaimana caranya untuk menyesuaikan teman kita. Nah, ini takutnya kita menghalalkan berbagai cara untuk mengikuti teman kita gitu. Jadi harus sepadan ya, jangan melebihi dari kita, ekspektasinya harus disesuaikan. Oke, next. Peranan siswa dalam anti narkoba. Nah, nih ada beberapa peranan siswa dalam anti narkoba. Kalau misal di lingkungan kita tidak menemukan orang yang pengguna narkoba, ya, berarti kita juga harus punya peran dalam pencegahan. Ya, di SMP 25 siswa-siswi itu akan kita bentuk kader anti narkoba. Nah, kalian adalah kader anti narkoba. Kemudian yang kedua, menjaga diri dan lingkungan sekolah bebas dari narkoba. Kemudian mengawasi tempat rawan di lingkungan sekolah. Kalau misal ternyata kita tahu nih ada lingkungan yang rawan, biasanya digunakan untuk teman-teman ngumpul, terus menggunakan obat-obat terlarang atau minuman keras. Nah, kita harus awasi tempat itu begitu. Selanjutnya, menyusun informasi tentang bahaya narkoba. Kampanye aktif menciptakan kondisi anti narkoba. Ini biasanya di hari narkoba nih, teman-teman itu akan membuat poster-poster anti narkoba. Nah, ini peranan siswa ya, di sekolah SMP 25 kita aktif mengkampanyekan menciptakan kondisi anti narkoba gitu. Terus ketika kita tahu ternyata di lingkungan kita itu ada yang punya potensi menggunakan narkoba, miras dan sebagainya, jangan lupa menginformasikan kepada guru, karena kalian mungkin belum punya potensi untuk melarang atau terjun ke mereka ya untuk Oke, mungkin kalian belum punya potensi ya untuk melarang teman-teman kalian. Jadi informasikan kepada bapak ibu di sekolah bahwa di sini tempat rawan narkoba, di sini punya potensi begitu. Jangan malu-malu atau jangan sungkan-sungkan. Kalau kalian takut, kita bisa berhadapan empat mata antara kamu dan saya atau guru BK yang lainnya secara diam-diam. Kita pasti menjaga rahasia.
Oke, pencegahan narkoba itu ada beberapa. Ada 1, 2, 3. Yang pertama, pencegahan primer. Dengan cara apa? Mengenali remaja resiko tinggi penyalahgunaan nafsa dan mengintervensi. Yang kedua, pencegahan sekunder dengan mengobati dan intervensi agar tidak menggunakan nafsa. Kemudian yang ketiga, pencegahan tersier, rehabilitasi penyalahgunaan nafsa. Nah, ini bagaimana, Bu? Nah, yang pertama, pencegahan primer ini dengan cara kita harus mengenal tanda-tanda anak atau orang yang menggunakan nafsa. Terus kita intervensi nih, biasanya ini yang punya wewenang itu dari BNN, Badan Narkoba dan Narkotika, itu yang punya cara untuk intervensi bagaimana sih seharusnya memperlakukan orang-orang yang kecanduan atau yang sudah kena nafsa. Nah, kemudian mengobati, dan yang terakhir tersiernya dengan cara rehabilitasi. Ini biasanya ada tempat tertentu untuk rehabilitasi, ya. Jadi di sana ada pengobatan, ada yang namanya kegiatan-kegiatan untuk menghilangkan, meminimalisir penyalahgunaan nafsa, begitu. Kemudian kita belajar tentang narkoba, klasifikasi narkoba menurut ketersediaan, ya. Ada legal, ilegal, dan medikal. Kalau legal itu tersedia di pasaran bebas dan mudah dibeli, seperti alkohol, nikotin, dan inhalansia. Ini yang biasanya digunakan oleh anak-anak SMP, SD, itu yang harganya murah-murah, dijual secara legal, gitu. Nah, yang ilegal biasanya tidak tersedia di pasaran dan sulit didapatkan, seperti heroin, ekstasi, kokain, itu ya. Terus yang terakhir, medikal, tersedia di pasaran tapi penggunanya sesuai peraturan dokter, seperti morfin, petidin, dan CTM, ya. Terus kemudian buat pengawet itu biasanya menggunakan bahan-bahan narkoba tapi ada kadar tertentu, begitu ya, yang tidak menyebabkan lupa ingatan dan lain sebagainya, gitu. Dan tentunya medis yang punya tanggung jawab atas penggunaan narkoba jenis medikal. Oke, yang selanjutnya dampak narkoba. Yang pertama, gangguan jantung, gangguan hemofrosit, gangguan iratur urinarius, gangguan otak, dan gangguan tulang. Nah, nanti kalian coba belajar mandiri ya di Google ya. Selain dari Bu Vicky juga kalian harus belajar mandiri, begitu. Dampak bagi kejiwaan ini ada 4. Yang pertama, bunuh diri, depresi mental, gangguan jiwa, dan tindak kejahatan. Nah, ini kalau kita terlalu kecanduan, biasanya itu sampai depresi, mengalami gangguan jiwa, bahkan bunuh diri. Kalau misal kita lagi pengen nih, yang pengguna yang lagi kecanduan, lagi gak punya uang, terus lagi pengen menggunakan, itu sampai tindak kejahatan, tindak kriminal. Bagaimana caranya bisa mendapatkan narkoba itu, begitu. Jadi kalian harus menghindari betul-betul sebelum terlanjur dan kecanduan. Paham ya? Oke. Selanjutnya, langkah pencegahan. Langkah pencegahan yang pertama, pendekatan antar pribadi. Ini yang biasa kita gunakan ya. Jadi kita bisa pendekatan pribadi dari teman-teman atau sahabat-sahabat yang ternyata sudah kecanduan atau sudah menggunakan narkoba. Kemudian jangan lupa perkuat iman. Yang ketiga, diskusi dengan orang tua. Terus jangan lupa kegiatan positif, hindari teman pengguna. Nah, ini kenapa tadi saya jelaskan tentang kiat memilih teman ya, karena teman itu juga berdampak sekali dengan diri kalian.
cari lingkungan yang baik yang terhindar dari nafsa dan penyimpangan-penyimpangan lain. Terus pendidikan sebaya, mengikuti penyuluhan dan kunjungan silaturahmi dan rujukan ke jejaring, itu yang biasa dilakukan. Oke, itu dari saya penjelasannya. Semoga ini bermanfaat untuk kalian, juga untuk kegiatan-kegiatan positif di bulan Ramadan. Jangan sampai kita terlibat dalam penyimpangan sosial. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Sampai ketemu di Syawal 1443 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.